Assalamualaikum sahabat edukasi. Kembali lagi bersama saya dalam acara Gigisi, bagi-bagi informasi. Nah, kita akan melanjutkan modul yang ketiga, yaitu topik pertama, keragaman peserta didik. Tugas yang bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Nah, isilah tabel penyesuaian atau akomodasi kondisi peserta didik pada dokumen tugas Bapak atau Ibu. Nah, kita download dulu tugasnya. Kita download, ini sudah dibuka, kemudian kita download. Nanti ini yang sudah kita download kita ubah ke dalam bentuk Word untuk memudahkan kita mengerjakan. Nah, kita sudah mengubahnya ke dalam bentuk Word. Nah, kita tulis judul tugasnya apa, yaitu bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Kemudian kita tulis identitas kita, nama, nomor UKG, instansi, dan LPTK. Nah, kita sudah sampai pada tugas koneksi antar materi. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian dalam pembelajaran apa yang diperlukan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan mengisi tabel berikut. Kayak gitu. Nah, misalkan di sini kondisi peserta didiknya misalkan ADHD, gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Nah, apa saja akomodasi atau penyesuaiannya yang dapat diberikan agar peserta didik tersebut dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, bisa kita uraikan di sini seperti ini. Jadi kita bahas misalkan dengan menempatkan posisi duduk siswa ADHD di tempat dengan gangguan yang minim, misalnya di bagian depan dekat meja guru supaya guru mudah untuk memantau. Memberikan perhatian kepada siswa ADHD agar dia merasa istimewa, misalkan seperti itu. Kemudian kedua, peserta didik dengan obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Nah, ini kita tulis apa penyesuaian atau akomodasi yang dapat kita lakukan untuk peserta didik yang mengalami gangguan OCD kayak gitu. Misalkan berikan lingkungan belajar yang tenang dan teratur kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dengan bakat kecerdasan istimewa. Nah, di sini ada beberapa akomodasi yang dapat dilakukan, misalkan menerapkan diferensiasi kurikulum agar bakat individu dapat tersalurkan dengan materi yang diperluas dan diperdalam. Kemudian misalkan peserta didik dengan autisme. Misalkan apa akomodasinya? Gunakan komunikasi visual atau gimana? Yang selanjutnya peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya. Nah, akomodasi yang dapat diberikan misalkan berikan dukungan emosional melalui konseling atau bimbingan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, peserta didik disabilitas visual atau tunanetra. Akomodasi yang dapat digunakan misalkan menggunakan alat bantu seperti buku braille, perangkat lunak pembaca layar atau materi pembelajaran audio. Kemudian yang ketujuh peserta didik dengan kondisi miskin absolut, tentu saja dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah, seragam dan makanan dan sebagainya. Sudah itu saja untuk tugas ini, bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.